Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Sulis Oktari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ijtihad. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Al-ijtihad berasal dari kata jahada, yang mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan syara atau hukum Islam tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Menurut Abdul Karim Al-Khatib, ijtihad adalah mengarahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kualifikasi secara keilmuan, pemahaman dan keyakinan teologis untuk menetapkan hukum-hukum praktis syariat Islam disertai dengan dalil-dalil yang diulas secara detail dan argumentatif. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup ijtihad. Ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya. Sedemikian pentingnya peranan ijtihad dalam konstelasi hukum Islam sehingga ada seorang ulama yang menegaskan bahwa tidak boleh suatu masa itu vakum dari mujtahid. Berkaitan dengan ijtihad ini, para ulama sepakat mengenai lapangan atau ruang lingkup yang diperbolehkan melakukan ijtihad dan ruang lingkup yang tidak boleh dilakukan ijtihad. Al-Ghazali menegaskan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara yang tidak ada dalil qat'iynya. Yang dimaksud hukum syara di sini menurut Al-Ghazali adalah mengecualikan hukum akal dan ilmu kalam. Selanjutnya yaitu tentang tingkatan mujtahid. Yang pertama, mujtahid mustaqil. Ini merupakan tingkatan fuqaha paling tinggi. Seorang mujtahid mustaqil memiliki kemampuan untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih berdasarkan kesimpulan terhadap perenungan dalil Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mujtahid mutlak yang tidak mustaqil. Mereka adalah orang yang telah memenuhi persyaratan dalam berijtihad secara independen. Namun mereka belum membangun kaidah sendiri tetapi hanya mengikuti metode imam mazhab dalam berijtihad. Kemudian yang ketiga, mujtahid muqayyad. Mereka adalah kelompok ulama mujtahid yang memiliki kemampuan untuk mengkiaskan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh imam mazhab untuk memecahkan permasalahan baru yang tidak terdapat dalam keterangan-keterangan ulama mazhab. Selanjutnya yang keempat, mujtahid taklid. Mereka adalah deretan ulama yang mentaklid beberapa pendapat dalam mazhab. Kemampuan mereka dalam menguasai prinsip dan pengetahuan mereka dalam memahami landasan mazhab telah menjadi bekal bagi mereka untuk menguatkan salah satu pendapat. Di antara ulama yang tergolong pada tingkatan ini adalah Imam Ar-Razi dan Al-Jassas. Kemudian yang kelima yaitu mujtahid tarjih. Mereka adalah kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan memilih pendapat yang lebih benar dan lebih kuat ketika terdapat perbedaan pendapat, baik perbedaan antara imam mazhab atau perbedaan antara imam dengan muridnya dalam satu mazhab. Kemudian yang keenam yaitu mujtahid fatwa. Mereka adalah para ulama yang memahami pendapat mazhab serta menguasai segala penjelasan dan permasalahan dalam mazhab sehingga mereka mampu menentukan mana pendapat yang paling kuat, agak kuat, dan lemah. Namun, mereka belum memiliki kepiawaian dalam menentukan landasan kias dari mazhab. Kemudian yang ketujuh yaitu tingkatan para muqallid atau orang yang taklid. Mereka adalah orang yang tidak mampu membedakan antara pendapat yang kuat dan yang tidak kuat. Selanjutnya yang D yaitu terbuka dan tertutupnya ijtihad. Para ulama Hambali berpendapat bahwa tak ada satu masa pun berlalu di dunia ini kecuali di dalamnya ada orang yang mampu berijtihad. Dengan adanya orang tersebut agama akan terjaga dan upaya-upaya pengacau agama pun dapat dicegah. Para ulama usul telah sepakat bahwa ijtihad dalam arti menunjukkan suatu perkara ke suatu hukum yang sudah ada tetap terbuka. Ijtihad dalam arti ini tidak termasuk ijtihad menurut ketentuan usul fikih. Dalam ijtihad menurut usul fikih terjadi perbedaan pendapat mengenai tertutup atau terbukanya pintu ijtihad.
Konsekuensi dari itu semua adalah muncul dan menjamurnya kelompok yang mengaku sebagai ulama, orang-orang yang mengaku sebagai pemilik otoritas dalam menyampaikan fatwa agama. Semua dilakukan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan yang memadai atau berlandaskan agama. Kemudian selanjutnya berdasarkan kebutuhan ijtihad dalam kriteria di atas ditambah dengan keputusan lembaga penelitian Islam Al-Azhar di Kairo yang bersidang pada Maret 1964 yang berbunyi Muktamar mengambil keputusan bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan sumber hukum Islam dan bahwa berijtihad untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah adalah dibenarkan bagi orang yang memenuhi persyaratannya manakala ijtihad itu dilakukan pada tempatnya, dan bahwa jalan untuk memelihara kemaslahatan dan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang selalu timbul hendaklah dipilih di antara hukum-hukum fikih pada tiap-tiap mazhab hukum yang memuaskan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, yaitu untuk ijtihad mutlak mustakil perseorangan maupun kolektif dan ijtihad mutlak muntasib perseorangan. Dan yang dimaksud dengan pintu ijtihad masih terbuka ialah ijtihad mutlak muntasib secara kolektif dan ijtihad di bidang tarjih bagi yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, tidak tepat kalau dikatakan bahwa pintu ijtihad tetap sepenuhnya terbuka tanpa ada batasan, sebab hal ini selain tidak realistis juga akan membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan Islam dengan dalil ijtihad. Hal ini sangat berbahaya. Demikian juga tidak tepat kalau dikatakan bahwa pintu ijtihad sudah sepenuhnya tertutup tanpa ada batasan, sebab dalam kenyataannya banyak masalah-masalah baru muncul di kemudian hari yang belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan belum pernah dibicarakan oleh para imam mujtahid terdahulu. Sedangkan masalah-masalah tersebut membutuhkan ketentuan hukum. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.